warahmatullahi wabarakatuh. Brother dan sister, senang bisa berjumpa kembali lagi bersama saya di channel YouTube Denny Pekal. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali lagi sharing dengan topik adalah bagaimana menjadi seorang marketing handal. Nah, ketika kita berbicara masalah marketing, maka sama dengan berbicara masalah sales atau sales. Nah, di sini banyak sekali orang yang tidak menyukai atau tidak menggemari profesi menjadi seorang marketing atau sales. Hal ini terbukti dengan begitu banyaknya sarjana-sarjana atau orang-orang yang baru tamat kuliah, tamat sekolah, notabene mereka tidak menginginkan profesi menjadi seorang marketing atau menjadi seorang sales. Karena bagi mereka ini adalah bukan sebuah pekerjaan atau profesi yang mereka idamkan atau yang diinginkan oleh banyak orang. Padahal, brother dan sister, jika kita melihat kenyataan dan fakta realita yang sebenarnya, banyak orang-orang sukses diawali dari menjadi seorang sales, baik itu sales lapangan, ya, menjadi seorang marketing, apapun itu yang berbau masalah marketing atau sales. Banyak orang-orang yang sukses hari ini memiliki jabatan atau kedudukan posisi yang bagus di sebuah perusahaan. Rata-rata mereka mengawalinya adalah dari menjadi seorang marketing lapangan. Karena apa? Karena mereka akan lebih banyak mengetahui baik hal yang ada di luar ataupun yang di dalam sebuah perusahaan atau instansi tersebut. Nah, Brancis, ketika kita mengatakan marketing itu apa sih? Sebenarnya beberapa teori atau menurut para ahli mengatakan marketing itu adalah sebuah aktivitas atau activity yang bagaimana caranya bisa memberikan sebuah kebutuhan dan kepuasan buat para konsumen. Nah, artinya ketika kita bicara menjadi seorang marketing atau sales, menjadi sales, bagaimana kita bisa menjual sebuah produk, menjual sebuah jasa yang endingnya adalah bisa memenuhi kebutuhan para konsumen dan memberikan kepuasan terhadap para konsumen itu sendiri. Nah, apa sih trik atau cara kita bisa menjadi seorang marketing handal agar kita menjadi sales atau menjadi marketing, kita bisa diterima dan bisa mencapai target-target yang kita inginkan, target-target yang telah diberikan, dibebankan oleh kita sendiri. Nah, Brian Sis, ketika hari ini banyak orang berbicara tidak mau menjadi seorang marketing atau menjadi seorang sales, padahal kita lihat profesi kita hari ini banyak rekan-rekan yang ada di perbankan, yang ada di asuransi, yang ada di dunia otomotif, yang ada di finance, leasing dan sebagainya. Hampir kita katakan rata-rata mereka, walaupun posisi mereka adalah office, tapi mereka dituntut juga bagaimana mereka bisa menjual produk, bagaimana mereka bisa menawarkan produk kepada konsumen atau nasabah-nasabah mereka. Nah, artinya hampir semua aktivitas kita adalah berkaitan dengan marketing atau sales itu sendiri. Kita tidak mau menjadi seorang sales, kita tidak mau menjadi seorang marketing, padahal kita juga salah satu korban dari keganasan marketing itu sendiri. Kenapa saya mengatakan kita semua adalah korban dari teman-teman sales atau teman-teman marketing? Kita tanpa sadari mungkin kita sering membeli barang-barang terbaru, membeli hal-hal baru. Mungkin kita ke mall, melihat ada jam baru, melihat ada baju baru, handphone baru, dan sebagainya. Niatnya, awalnya kita tidak memiliki keinginan untuk ke mall tersebut adalah untuk membeli jam tangan terbaru, untuk membeli handphone terbaru, baju atau celana, sepatu terbaru. Tetapi tanpa kita sadari ketika kita masuk ke mall, kita terpancing untuk membeli atau belanja barang-barang terbaru tersebut. Nah, ini semua dikarenakan kita terjebak dalam kegiatan marketing atau sales. Strategi marketing untuk mempengaruhi para nasabahnya, para konsumennya untuk belanja atau membeli barang-barang baru. Nah, 5 hal yang harus kita penuhi dan harus kita siapkan ketika kita menjadi seorang marketing. Yang pertama adalah target konsumen. Bagaimana brother sister bisa menentukan target konsumen yang akan kita capai, yang akan kita kunjungi, yang akan kita ambil. Contoh ketika brother dan sister adalah seorang marketing atau baik itu di perbankan, mungkin produknya KPR atau kartu kredit, mungkin juga bisa teman-teman di otomotif, jual mobil, motor, ya, bagi teman-teman mungkin juga di elektronik, handphone dan sebagainya. Bisa jadi
yang pertama kali harus kita tentukan sebelum kita menjual produk kita adalah kita menentukan segmen atau target dari konsumen itu sendiri. Siapa konsumen yang akan kita tuju, yang akan kita prospek, siapa konsumen yang akan kita follow up untuk kita tawarkan barang dan produk-produk yang kita jual. Ini hal yang penting. Yang pertama adalah menentukan dulu target konsumennya, ya. Siapa sih tujuan konsumen yang sebenarnya? Jangan sampai Anda menjual produk, segmen konsumennya salah, sehingga produk atau barang-barang yang akan kita jual tidak menarik, ya, bukan menjadi kebutuhan mereka saat ini. Jadi ini penting. Yang pertama adalah menentukan segmen konsumen atau tujuan konsumen. Kelas menengah ke bawah kah, menengah kah, atau high kah yang akan kita kunjungi. Kita sesuaikan produk apa yang kita jual hari ini, yang akan kita tawarkan hari ini sebelum kita menuju konsumen tersebut. Nah, yang kedua, brother dan sister, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita memiliki strategi. Setelah kita tahu konsumen yang akan kita tuju siapa, segmennya siapa, kita harus tahu strateginya. Banyak strategi yang bisa kita tawarkan, ya. Apakah itu kita menawarkan melalui bonus, melalui diskon, reward, dan sebagainya. Ini juga merupakan salah satu strategi dari seorang marketing, sales, untuk memasarkan atau menjual produknya tersebut. Contoh tadi saya bilang ketika Anda datang masuk ke mall, ke Matahari lah sebagai contoh, mungkin ngelihat ada diskon 50% plus 20. Nah, ini juga merupakan salah satu strategi yang mereka pasarkan, yang mereka tawarkan untuk memancing para nasabah mereka untuk berminat membeli produk-produk tersebut. Nah, begitu juga dengan teman-teman yang hari ini profesinya menjadi seorang sales. Bagaimana teman-teman bisa membuat sebuah materi promo yang menarik buat para nasabah? Dan promo materi ini harus disesuaikan juga dengan segmen konsumen yang telah kita pilih tadi. Jangan sampai salah memasarkan, promo-promonya nggak tepat. Nah, sehingga mereka tidak menarik dengan produk yang akan kita jual. Nah, yang ketiga, brother dan sister, setelah kita tahu strateginya bagaimana, yang ini juga merupakan satu yang penting adalah bagaimana kita mengetahui product knowledge, ya. Product knowledge ini atau pengetahuan kita tentang produk tersebut. Jangan sampai seorang sales, seorang marketing tidak paham akan produk yang akan dia jual. Anda ingin menawarkan produk ke suatu tempat, tapi Anda tidak tahu detail keunggulannya apa, kelemahannya apa, bagaimana Anda ketika ditanya oleh konsumen tentang kelemahan produk Anda, bagaimana Anda mengemasnya, bagaimana Anda mengkonsepnya, bagaimana Anda menceritakan kelemahan produk tersebut sehingga menjadi sebuah keunggulan atau daya tarik bagi para nasabah tersebut, ya. Nah, product knowledge ini juga bukan hanya mengetahui tentang produk kita, produk yang kita dari perusahaan kita, tapi penting brother dan sister juga mengetahui bagaimana kelemahan dan keunggulan produk kompetitor atau tetangga sebelah, sehingga ketika kita bicara kepada konsumen, nasabah, kita bisa membandingkan, sehingga kita bisa menonjolkan apa yang menjadi keunggulan dari produk yang kita jual. Nah, ini penting. Kalau Anda tidak memahami keunggulan produk yang Anda jual secara detail, apa kelebihannya, Anda tidak memiliki daya tarik dari semua hal yang kita tawarkan kepada konsumen atau nasabah kita. Nah, yang keempat, brother dan sister, setelah kita mengetahui bagaimana product knowledge-nya, kita harus tahu, harus memiliki namanya relasi. Relationship kita bagaimana, ya, relasi kita, teman-teman kita, ini adalah menjadi sebuah segmen utama yang harus kita tawarkan. Bagaimana kita memiliki relasi dengan mungkin ikatan alumni sekolah kita dulu, kampus kita dulu, saudara-saudara kita. Mereka harus tahu bahwasanya kita adalah menjadi seorang sales, menjadi seorang marketing produk tertentu. Jangan sampai karena relasi kita tidak bagus, hubungan pertemanan kita tidak bagus, tetangga, saudara yang sudah kita kenal, mereka tidak membeli produk-produk yang kita jual. Jangan-jangan mereka belanja produk yang kita jual tapi bukan dengan kita, dengan marketing lain, dengan sales lain. Karena apa? Karena kita tidak memiliki relationship, hubungan baik dengan orang-orang terdekat kita, saudara-saudara kita, tetangga kita. Nah, ini banyak kejadian. Banyak dia jadi sales, dia jadi marketing. Contoh marketing otomotif lah kita bilangnya, atau marketing di KPR, perumahan atau asuransi.
Tetangganya ngambil mobil, tetangganya ngambil rumah, tetangganya ngambil produk atau saudaranya ngambil asuransi, tapi tidak melalui dia. Karena apa? Karena dia tidak memiliki sebuah relasi, hubungan baik, ya, koneksi, pertemanan. Sehingga kita menjadi sales tidak bisa menjualkan dan tidak bisa memperkenalkan, menjual diri kita, pokoknya kita sales. Terkadang masih banyak nih teman-teman yang sales, teman-teman marketing malu mengatakan dia adalah seorang sales, dia menjadi seorang marketing. Nah, ini kejadian banyak sekali, sehingga tetangganya, saudaranya, keluarganya belanja produk yang dia jual bukan kepada dia, tetapi kepada orang lain. Karena kita tidak pede menjadi seorang sales atau menjadi seorang marketing tadi. Nah, ini jangan sampai terjadi, brother dan sister. Dan yang terakhir adalah yang kelima, yang terpenting adalah service. Ketika kita sudah tahu bagaimana tujuan konsumen kita, segmennya siapa. Yang kedua tadi, bagaimana strategi pemasaran kita, penjualan kita, bagaimana product knowledge yang kita ketahui, bagaimana relasi kita, dan yang terakhir adalah service. Ini menjadi hal yang paling penting atau keyword dari sebuah marketing atau sales. Kata kunci dari seorang marketing adalah bagaimana dia memberikan layanan yang terbaik kepada nasabahnya, baik yang sudah menjadi nasabahnya atau menjadi calon nasabahnya. Service akan menjadi sebuah pembeda. Ketika hari ini, brother dan sister, kita melihat persaingan atau kompetitor kita sangat ketat di luaran sana, bunga sama yang mungkin di perbankan, di asuransi, ya, harga sama, keunggulan sama, semuanya produk sama. Yang bisa menjadi sebuah pembeda adalah level service. Karena level service atau service layanan yang kita berikan kepada konsumen atau nasabah ini pasti berbeda, tidak akan sama. Jadi ini salah satu penentu kesuksesan kita ketika kita menjadi seorang sales atau marketing adalah service. Ketika semuanya sama, persaingan ketat, produk sama, harga sama, unggulan, bonus, rewardnya sama, semua. Yang menjadi keunggulan adalah level service. Karena level service pasti berbeda, tidak akan sama. Karena orang memiliki cara melayani orang, cara merespon orang akan berbeda-beda. Semakin baik kita merespon, semakin baik kita memberikan layanan kepada nasabah kita, maka semakin berminat dan tertarik juga nasabah kita untuk mengambil atau membeli produk-produk yang kita tawarkan. Karena dengan servis akan mengembalikan lagi nasabah-nasabah yang udah menjadi nasabah kita, atau tadi RO kita, repeat order kita akan tetap menjadi bagian dari kita, tidak akan lari ke sales lain, tidak akan lari ke marketing lain, tidak akan lari ke perusahaan lain, dikarenakan kita memberikan sebuah layanan yang terbaik kepada nasabah atau konsumen-konsumen kita tersebut. Nah, brother dan sister, 5 poin menjadi seorang marketing handal ini sangat penting kita kembangkan, sangat penting kita terapkan, sangat penting kita jalankan, sehingga bisnis Anda, profesi Anda, pekerjaan Anda hari ini menjadi marketing semakin bagus ke depannya. Sehingga target-target yang dibebankan mudah tercapai, ya, mudah kita untuk mengambil segmen, mengambil pasar, mengambil kesempatan lebih gampang. Karena kita memperhatikan 5 poin tadi. 5 poin ini sangat penting untuk diperhatikan dan dijalankan dalam aktivitas kita menjadi seorang marketing atau seorang sales tersebut. Nah, brother and sis, dan yang terakhir saya sampaikan kepada brother and sister, ketika kita telah menjalankan 5 poin tadi dalam aktivitas kita sehari-hari, terkadang kita telah menjalankan 5 poin tadi sudah kita jalankan semua, strategi, layanan telah kita berikan. Terkadang kita ngerasa, kenapa ya target saya kok nggak kecapai terus? Kenapa ya setiap bulan saya tidak achieve target, selalu di bawah target? Mungkin cara mengevaluasi yang paling penting dan yang paling sederhana dalam aktivitas kita adalah menjadi seorang marketing adalah seperti ini, brother dan sister. Saya kasihkan gambaran. Kalau bulan lalu, brother dan sister, ditargetkan untuk menjual produk sebanyak 10 unit, ya, baik itu rumah atau polis asuransi atau kan otomotif mobil, menjual 10 unit target Anda, tapi bulan lalu Anda hanya mencapai target 5 unit. Artinya yang Anda capai hanya 50% dari target yang dibebankan oleh perusahaan. Nah, dan kita lihat kembali, bulan lalu saya cuma jualan 5 unit, targetnya 10. Tetapi kita lihat bulan lalu berapa konsumen yang Anda prospek, berapa konsumen yang kita kunjungi. Kita lihat kembali, kalau bulan lalu kita hanya mendapat 5, konsumen yang kita kunjungi itu adalah 20. Artinya persentase kesuksesan prospek Anda hanya 25%. Yang Anda prospek
menuju valid atau yang oke, yang menjadi nasabah Anda hanya 25% peluangnya dari 20 konsumen yang kita kunjungi. Cuman 5 yang oke, 5 yang jadi. Padahal target kita adalah 10 unit. Nah, untuk mencapai itu di bulan ini, brother dan sister, kalau kita tahu bulan lalu peluangnya hanya 25% dari total prospek Anda, bulan ini strategi sederhananya Anda jangan lagi kunjungi konsumen sebanyak 20, tetapi visit customer yang harus divisit atau dikunjungi adalah sebanyak 40 customer yang harus kita kunjungi. 40 customer yang harus kita prospek, itu minimal. Karena apa? Peluang bulan lalu yang valid, yang menjadi nasabah, yang deal hanya 25% dari total peluang atau total yang Anda visit, total yang Anda kunjungi. Kalau bulan lalu 20, dealnya 25%, bulan ini jangan lagi 20. Untuk minimal mencapai target 10 tadi, Anda harus mengunjungi 40 konsumen. 40 konsumen, 25%-nya adalah 10 konsumen. Artinya target Anda tercapai. Nah, ini adalah cara evaluasi yang paling sederhana kita untuk melihat peluang, mengevaluasi kinerja kita, sehingga kesempatan atau peluang yang ada kita konversi menjadi sebuah pencapaian atau sebuah target yang bisa kita capai. Nah, mungkin ini brother dan sister, trik sederhana, sharing sederhana yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga ini menambah ilmu atau pengetahuan teman-teman semua, kita sama-sama belajar, sehingga dengan motivasi ini menjadi diri kita lebih berkembang, kita menjadi lebih maju, dan kita lebih bagus dalam menjalankan semua aktivitas dan kegiatan kita. Oleh karena itu, brother dan sister, saya tidak bosan kepada brother dan sister selalu mengajak, jangan lupa selalu tonton video ini, lalu subscribe, like, komen, dan share video ini. Semoga manfaatnya bisa diberikan kepada banyak orang, bukan hanya kepada kita saja. Saya Denny, mari memulai hal kecil untuk menciptakan peluang yang besar, untuk meraih mimpi yang besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.